Selamat malam, kita ketemu lagi di IG Live. Hari ini Minggu tanggal 19 April 2026. Ya, malam. Malam teman-teman. Yuk, sebelum kita bahas saham-saham, kita lihat IHSG-nya dulu nih. Banyak banget ya. Di weekend ini ceritanya dari Selat Hormuznya ditutup, dibuka, ditutup lagi, terus ada kenaikan BBM juga. Jadi dari sentimen-sentimen itu kita kembali lihat teknikal dulu. Kita lihat chartnya gimana. Malam Chan, kita lihat ini ya, chartnya ini ya. Jadi kita lihat ini pakai chart weekly teman-teman. Seru banget kayaknya ya, satu weekend ini ceritanya ntar dibuka, ntar ditutup gitu ya, terus BBM kita naik. Jadi di 2 minggu terakhir ini IHSG rebound ya teman-teman. Jadi dari kemarin all time high di kisaran 9174 terus turun sampai ke 7040 gitu ya. Dia rebound, jadi hitungan ini sekarang lagi rebound, sama seperti kondisi di sini, dia rebound sampai ke area Fibonacci yang merah ini ya. Nah sekarang dia udah rebound 1, 2, udah nyampe nih ya, Fibonacci yang merah 7355, 7755 gitu. Dan di minggu kemarin ada selling pressure juga. Jadi gimana pergerakan IHSG minggu ke depan gitu ya. Resistennya adalah di 7755. Kalau ada pelemahan gitu ya, ada pelemahan sementara, jadi IHSG akan menguji level pertamanya itu ada di 7355 ini dulu. Kalau di weekly ya, kita lihat yang gedenya. Jadi pegang yang area-area gedenya aja 7355, 7040. Nah, di perjalanannya Lola nih, di perjalanannya ada support terdekat itu ada di 7528, 7441, 7355. Jadi gitu ya untuk IHSG. Kalaupun ada penguatan, dia akan menguji dulu sih di sini ada di 7900. Gitu. Ini kan kemarin kan belum ada ini ya, belum ada swingnya gitu, dan di 3 hari terakhir udah mulai ketahan di sini. Jadi kalau misalnya ditutup di bawah 7611 ya potensinya menguji pijakan-pijakan ini dulu, tangga-tangga Fibonacci 75, 7441, 7355 sampai di sini gitu. Di sini tuh masih banyak gap juga gitu, tapi at least yang pertama di rentang ini dulu 7755, 7355 gitu ya teman-teman. Saya coba kontraflow Selat Hormuz ya, kira-kira gitu ya. Oke. Saya coba lihat ini ESA ya. ESA itu kemarin sampai di area Fibonacci kisaran 810 ya, udah nyampe 810 dan biasa ya pullback sampai target kembali turun. Nah, di sini dia tertahan di support 755 745. Kalau ada penguatan akan menguji 770 785 ya. Terus 810 lagi 840. Supportnya udah makin lama makin tinggi nih, teman-teman. Ya. Jadi yang tadinya nyampe ke 500-an kalau koreksi sekarang udah mulai naik ya, sampai ke 680 700-an gitu ya. Support-supportnya ada di sini. Jadi ini sih untuk ESA yang mantau ESA. Kemudian kita lihat apa nih, Bell, Kiki Hardika. Kita lihat Bell ya, Bell. Aduh, sinyalnya sih agak kelola nih, internet saya. Bell, tunggu. Oh, Trisula. Jadi Bell sekarang. Setahu saya dulu dia kodenya Tris ya. Oke. Jadi oke.
udah banyak. Bentar. Oke, gini ya, nih dia tertahan di 186.192. Oke, berarti support berikutnya ada di 144, 130, 110 gitu ya. Ini untuk bell. Kemudian ada BNBR ya, BNBR ya. Sampai nih digambar di area resisten 212 ditutup di 220, resisten berikut di 264. Kalau dia ada swing turun, supportnya 171, 151, 103 ya. Itu untuk BNBR nya. Terus bentar, BUFA banyak nih yang Bapak Budi semua yang nanya. BUFA, saya catat dulu ya. Tunggu. OASA, ITMG kemarin dia udah ropes ngeluarin dividen final. Oke, saya lihat BNBR udah, kita lihat BUFA. Ya. Bentar. BUFA. Gini ya. Gini ya, BUFA gerakannya. Ini weekly loh. Berarti ini adalah ATH-nya. Sebentar. Ya, ini area ATH-nya. Saya bikin ini dulu ya, BUFA-nya. Saya coba lihat. Berarti dia udah keluar ya dari area ininya. Bentar. Oke. Jadi BUFA kan begini ya. Dia kemarin itu nih, saya liatin dulu. Dia kan bentukannya gini dan mulai keluar ya dari downtrend lainnya. Para channel nih saya gambarnya. Di sini BUFA itu ada area resisten di 1350 ya. Kemarin di 15 April ada shooting star di sini 1350 ya. Ini resisten dia 1350, kemudian ada di 1435. Supportnya ada di mana? Ada di 1230 untuk si BUFA. Kita lihat MA5, kita lihat MA20. Nah, kira-kira gitu. Kalau sampai si BUFA-nya merah, area support satunya 1230 sampai 1130, 1090 sampai 1130. Gitu ya untuk si BUFA-nya. Ya, tuh swingnya kan lagi gini. Nih, ya. Kalau ini di sini kan dia tertahan di 895. Kalau dia terus naik, tenaganya kuat bisa sampai 1985. Tapi kayaknya di sini tuh udah ngap gitu. Ya napasnya udah putus-putus, kira-kiranya sih BUFA seperti itu ya. Kemudian OASA. OASA juga sama ya. Gini deh teman-teman. Jadi kan semua sama gerakannya, rebound, kena resisten, tak balik turun. Nah, kalau OASA ya udah sama kan seperti di sini. Kelihatan ya U-turn-nya di sini kelihatan ya. Jadi kalau kita lihat patternnya seperti ini, berarti nextnya arahnya kemana ya? Dia akan tes di sini 332,
286 276, kemudian di area sini lagi gitu. Jadi ya memang udah kan kemarin udah rebound, jadi ya sekarang giliran apa, gilirannya testing support gitu ya untuk si OASA juga. Dan ITMG, kita lihat ITMG. Nah ITMG ini nah ini kan gini, jadi dia itu dividennya enggak, kalau nggak salah 26 April. Coba ya nanti teman-teman cek. Kemarin itu dia udah ropes, lalu dia udah menentukan dividen finalnya. Ya udah, tinggal dilihat aja kumnya. Nah habis itu deh diukur kira-kira apa, kalau sampai X date pelemahannya sampai ke berapa gitu ya. Nah ini ITMG support di 25925 sampai 24800 ya. Di sini ada support tebel nih, support area Fibo gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti pas X date ya kira-kira ke 300 ya, ke area-area sini kira-kira sih gitu ya. Terus yellow sama, coba ya kita lihat gini ya ini bentar, saya udah pernah ada ukur di sini, ada 125 kok ya, ada ukuran apa gitu. Nah di sini tuh dulu udah pernah ngukur. Sebentar, coba deh saya remove dulu berdasarkan ini aja ya, yellow. Jadi yellow itu tertahan di area resisten 130 ya, ini di 130, supportnya 117, next resisten ada di 146 ya, ini udah kena di area trendline. Kemudian BBRI weekly aja deh ya, pegel lihat dailynya. Oke. BBRI di weekly itu ada resisten di 3500 ya. Weekly ada resisten di 3500, support 3220. Kalau kita lihat seperti ini ya, BBRI itu memang masih downtrend bener-bener ya teman-teman. Nah di kisaran 3300 sampai 3200 ini emang area-area supportnya dia sejak Februari 2025 gitu ya, udah setahunan di kisaran ini. Jadi ya seperti itu, bergeraknya tektok-tektoknya di situ. Supportnya di tadi 3360, 3220, resistennya 3500, kemudian 3670, 3770. Kira-kira begitu ya. Kalau ada penguatannya hanya sementara. Sifatnya seperti itu untuk BBRI. Ya. J ANI BSDE. BSDE ini ada di area support ya teman-teman, ini ada di area support nih 750. Berarti ini kan weekly ya, ini kan weekly. Oke, kita lihat resisten terdekatnya ada di 800, kemudian ada di 835, 880 ya. Lihat kayak gini, ini kan memang masih swingnya masih swing turun. Nah dia ada di area-area support, dia akan menghampiri resisten-resisten terdekat yang tadi udah disebutin. Kalau misalnya nggak ada rejection, dia akan turun gitu ya. Oke, habis BSDE apalagi nih, Sen Mang Ocit. Sennya gini ya, ini gerakannya ngeng turun ya, dari berapa nih, dari 478 turun sampai 29
ya, terus rebound sekarang gini lagi. Oke, kita ukur ya, kita ukur dulu begini. Gile sih ini, bener. Ketangkep, bentar ya, ketangkep loh ini. Saking besarnya penurunannya nggak ketangkep. Oke, gini ya, ini sen resisten terdekat 116, support 9688. Ya begini dulu sennya tuh ya, gerakannya kena gini, naik turunnya kelihatan. Tek, kena Fibo turun lagi, kena Fibo turun lagi. Kalau misalnya terkoreksi ya dia akan tes support di kisaran kira-kira 96 gitu dulu ya untuk sennya. HIL, Eko, BBRI dan Java. HIL, real. Tadi BBRI-nya udah, berarti saya lihat Java-nya aja ya. Sekarang saya lihat realnya dulu. Gocap gimana nih ya? Kalau lihat kayak gini, ini kan 50, resisten berikutnya ada di 69. Kita lihat yang terdekat dulu ya. Terdekat itu resisten 58 tuh, 58 ini daily. Dari 58 baru 69, supportnya 50. Bentukannya kayak gini, real. Ini yang ini yang bukan deh ya, JPFA. JPFA kayak gini ya. Tadinya mau CNH tapi batal ya. Berarti saya buang gambarnya, kira-kira gitu ya. Kalau dilihat sekilas, area-area Fibonya sih ada di 2440 nih sebagai support. Kemudian resisten berikutnya ada di 31. Tapi kita lihat dulu di sini ada resisten di 2840, kemudian 2940 ya. Supportnya ini daily ya. Supportnya selama dia masih, sebentar, saya gini aja. Nah, tuh. Selama dia masih ada di atas garis trendline, arahnya sih masih terbuka untuk ke utara ya. Nah, teman-teman perlu waspada aja di 2840 sampai di 2950 karena itu area-area resisten yang sebelumnya. Tadi yang nanya Pak Eko ya, yang nanya Java. Ya. Terus malam Bulani, malam Milka. Kalau boleh minta RLCO Lani. Oke, RLCO Milka minta MTEK. Oke, kita lihat RLCO-nya ya. RLCO. Salah. Bentar. Salah market. Harusnya yang IDX. Gini ya. Wow. Ini gini deh ya. Nyangkut kah? Lagi nyangkut kah? Ini RLCO-nya atau baru masuk atau dapatnya dari harga IPO ya. Kalau dari harga IPO sih asoy ya kan, masih jauh di bawah ya. Jadi RLCO itu ada area resisten di sini di 6675. Ini di angka Fibonacci 6675. Nah, ini tuh udah ada di deket-deket area resisten nih. Resisten dari di sini, dari, sebentar saya kerengin gambarnya, dari ini, dari garis, kelihatan nggak? Nah, tuh dari garis downtrend line. Jadi di sini sih pas juga di area Fibo ya, 6675 sampai kisaran 7000. Ini adalah area resisten terdekat dari RLCO. Supportnya di mana? Kalau dilihat pakai Fibo ada di 5450. Ini angka-angkanya.
gampang ngelihatnya gitu ya. Itu untuk RLCO. Kita lihat MTEK ya. Kita lihat MTEK kayak gini. Nah, MTEK kan, nah ini udah ada gambarnya, udah pernah sebelumnya. MTEK itu sedang bergerak di sini. Di kelihatan kah? Bentar ya, saya kerengin. Gak bisa dikerengin gini deh. Nah, tuh ya. Dia itu bergerak di channel downtrend. Ini pakai Fibo channel ya. Jadi kalau teman-teman yang udah punya buku cara asik belajar Fibonacci, ini ada Fibo channel di sini ya. Ada Fibo channel, teman-teman bisa praktekin. Jadi kamu bisa dapat visual Fibo channel itu di bagian yang ke-9. Jadi kamu bisa dapat visual gerakannya itu kemana sih secara garis besar. Ini kan weekly. Nah, kalau kita lihat di sini di weekly, di sini ada area resisten di 995 terus di 1040. Kita kan bisa lihat di sini masih ada garis gitu ya. Jadi masih ada ruang untuk kenaikan segini ya. Nah, kalau turun kemana ya? Kira-kira kalau turun satu tangga 1 2 sini 890 79 715 gitu ya. Ini untuk MTEK-nya. Jadi sementara satu langkah ke depan masih ada upside. Kalau dia melanjutkan penguatannya masih ada upside sampai ke 1065. Tapi jika ada pelemahan dia akan menguji support 890 715 gitu ya. Milka untuk MTEK-nya. Terus Mulyanimul nanya MBMA. VG nanya DSNG. Kita lihat MBMA ya. MBMA. Oke. MBMA teman-teman ini ada di sini udah ada channel ya. Kelihatan kah? Kelihatan ya, semoga ya di sini ya. Ini ada Fibo channel. Jadi alurnya itu udah kegambar. Nah, ini weekly ya. Jadi kelihatan dulu alurnya ini ke situ ya, ke utara ya, naik turun pasti gitu ya. Nah, kalau di grup Happy Trade Tracer itu di update ya, di update perkiraan skenarionya waktu kemarin turun kemana, naik kemana, dan kira-kira seperti ini perkiraan skenario berikutnya itu resisten ada di 795, next resisten ada di 860. Kira-kira kalau udah sampai sini ya turun lagi. Kira-kira gitu ya, kan gerakan market kan naik turun aja, harus begitu. Nggak ada tuh yang namanya terus-terusan naik. Ada saatnya pasti turun gitu, ganti-gantian ya. Nah, si MBMA ini support terdekatnya di 740, kemudian 710. Resisten 795. Jadi seperti itu ya Mulyanimul untuk MBMA. Kita lihat DSNG. Nah, DSNG ini dia udah kemarin itu dia sudah sempat breakout daripada downtrend lainnya, dan sekarang udah sampai di sini. Saya update dulu ya. Hitungan Fibo-nya sebentar. Gini ya, DSNG-nya. Jadi dia sampai di kisaran 1290, rebound 1435, 1670, sekarang sedang tertahan di 1775 ya. Supportnya ada di kisaran, ntar kita lihat lebih detail. Supportnya ada di kisaran 1595 ya. Area resisten support terdekatnya seperti itu untuk DSNG. Jadi dia nih lagi sideways di sini di Fibo 1670 lagi sideways. Entah dia akan naik lanjut menuju testing 1905 atau ke 2050, atau dia akan testing sini dulu 1435. Jadi kalau DSNG kayak gitu kelakuannya, lihat ya. Nih dia di area Fibo tuh uget. Nah, tiba-tiba kalau dia gap down ya udah berarti dia mau turun dulu ke sini. Jadi dia di 1670 ini cukup nih teman-teman, lihat di area Fibo 1670 ini dia cukup
Ya di situ gerakannya di sono-sono aja, kira-kira gitu ya. DSNG-nya VG. Miftah ITMG tadi udah. Nanti nonton rekamannya di YouTube Linda Livibo Princess, bisa di follow ya. Kalau YouTube bahasanya subscribe ya. Ada One Piece, saya seneng banget sama One Piece. One Piece 2, 3, 4, 5, 11 BRPT. Oke, kita lihat BRPT ya. One Piece udah nonton belum di Netflix? Gara-gara saya nonton bareng anak, saya suka film-film yang tipenya kayak gitu ya. Oke, lanjut BRPT. Jadi BRPT ini sempat rebound ya teman-teman, nih bisa lihat dari 1260 naik 1 2 3 4 tuh, naik 4 lantai ke atas. Berapa hari terakhir ini dia terkoreksi. Berarti dia akan menguji mana? Menguji sini 2050. Ini tangga-tangganya ya. Support berikutnya 1720, resistennya 2460 gitu. Jadi pakai Fibo jadi kelihatan banget arahnya, step naik turunnya kemana-kemana gitu sih ya. Itu untuk BRPT. Kemudian Denny Inet, kita lihat Inet ya. Inet seperti ini, menarik. Kenapa? Dia sudah mulai berada di atas MA20. Kemarin tertahan di area resisten. Di sini dia ada window ya, ada window di 346 sampai 374 dan dia tertahan di area itu. Itu yang akan menjadi area resisten dia saat ini pun gitu ya. Resistennya di 346 sampai di 374. Supportnya ada di mana? Ada di 294 ya. Untuk Inet gitu. Jadi kalau kita lihat sebentar, saya lihat gambar dulu ini ya. Menariknya apa? Dia udah keluar daripada downtrend line-nya. Nah, biasa gitu dia akan testing dulu nih. Semoga kalau misalnya Inet testing, Inet tetap bisa bertahan di atas 236 gitu. Jadi kemampuan dia bertahan di atas 236 ini akan membuka arahnya dia ke atas. Tapi kalau misalnya dia nanti pullback-nya jebol ke bawah ini lagi, ya udah berarti dia masih swing turun gitu ya. Itu untuk Inet. Kemudian Risma tanya ADMR. ADMR saya jadi inget teman saya ya, waktu ini saham baru IPO. Tapi saat ini lagi nggak bisa dihubungi, nggak tahu kenapa. Tuh dia entah ada di mana, tapi lagi nggak bisa dihubungi dia. Nah, ADMR ini gini, ada yang ngelihat gini, ada yang ngelihat seperti ini. Anyway ya, mau lihat ini jadi triangle ya teman-teman. Kalau ngelihat gini, kita lihat dia jadi triangle. Kalau ngelihat gini, kita ngelihat dia jadi triangle juga sih sebenarnya ya. Atau mau dilihat seperti ini, nah bisa juga tuh ya. Anyway, pokoknya kita bisa lihat di sini area resisten dan di sini area support. Kalau begini bentukannya, berarti next skenario dia akan ke sini gitu ya. Dia akan tes support. Di mana supportnya ya kita lihat kalau udah seperti ini, terdekat di 1905, 1840, terjauh kira-kira ada di 1695. Nah, kamu perlu waspada kalau misalnya dia jebol ke bawah sini, berarti target triangle ini akan ada di sini. Gimana cara ngitung target triangle? Di sini di buku yang sama, di buku Cara Asik Belajar Fibonacci, di bagian terakhir itu ada sekilas bab terakhir itu bagaimana cara ngukur target pola dengan menggunakan Fibo. Saran saya sebelum ini sih pola-pola yang dicontohin di sini, sebelum kita tahu ngukur pakai Fibo, harus bisa dulu ngukur secara manual gitu ya. Ngukur secara manual nih ya, triangle ya kan, kayak gini kan. Nah ini kan,
Nah, ini harus bisa ngerti dulu cara ngukur target manualnya, baru kita ngukur pakai Fibonya seperti apa gitu. Jadi nextnya harus paham konsepnya secara manual seperti itu ya. Nanti untuk ADMR bentukannya kayak begini. Mbak David Calit, BBCA belum dibahas, jadi saya bahas ya buat kamu David. BBCA seinget-ingetnya sih masih turun. Ya direksinya kalau baca-baca berita kan dia beliin terus gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat ini pakai weekly aja deh ya, jadi ceritanya udah gampang gitu ya. Dia tuh nih udah kayak gunung ya, ngeng gitu ya. Ya jadi downtrend, iya masih downtrend gitu ya si BBCA ini ya. Dia testing lagi minggu ini, dia merah lagi, merah 4,1%. Dia akan testing lagi area supportnya 6475, ditutup udah di 6425, berarti dia akan tes support di 30 Maret itu low-nya di 6350. Dia akan tes itu dulu. Kalau dia bikin lower low ya akan kembali ke 6000. Dia akan tes ke 6000. Gitu sih ya. Jadi kalau ada lagi, ingetin sekali lagi, kalau lagi downtrendnya berat kayak gini, ketika naiknya hanya bersifat sementara ya teman-teman. Jadi kalau mau trading ya boleh-boleh aja, asal ya siap-siap kalau nanti dekat resisten, jangan kaget loh kalau misalnya dia merah lagi gitu ya. Semoga Pak David ini BBCA-nya bisa mencerahkan. Kalau belum punya barang gimana? Aku sih nunggu gitu ya, tergantung. Kalau saya menunggu gitu ya, kalau saya tipenya nunggu. Kalau belum punya barang nunggu, kalau udah punya barang ya tergantung posisinya, lagi untung apa lagi rugi gitu, dan posisinya buat trading atau buat invest gitu ya teman-teman. Nah ini bocoran tuh untuk teman-teman yang mau ngambil CFTI, please, nih murid saya nih ya, dia mau maju CFTI bulan Juni ini. Itu adalah soal di CFTI. Jadi ketika kamu lihat chart itu langsung kamu harus dalam berapa detik harus bisa menjawab semua pertanyaan itu. Kalau kamu punya barang kamu mau apa, nggak punya barang mau apa, ya kayak gitu. Ya belinya di mana ini itu harus sudah cepet ngejawabnya. Jadi intinya mah harus cepet ya. Ada soal kayak gini, gimana nih? Kira-kira gitu ya. Ada nggak yang mau ngambil CFTI? Ya. Oke, Resti tanya PGEO. Oke, PGEO. Saya lihat buka dulu ya, PGEO. Pertamina Geothermal. Oke. Nah, PGEO juga kita lihat ya. Ini kita pakai chart weekly aja. Jadi bisa ngelihat secara garis besar gitu bahwa arahnya dia masih ke bawah nih ya. Masih ke bawah gini, oke. Jadi kalaupun kenaikan ya sifatnya sementara gitu ya. Oke, berarti sekarang si PGO ini ada area resisten di berapa? Di 1110, which is minggu ini dia belum nyampe sih ke 1110, baru 1105, jadi beda 5 poin, dan udah kena tekanan jual. Jadi resisten 1085 sampai 1110 itu akan jadi level penghalangnya si PGO dalam jangka waktu dekat gitu ya. Supportnya ada di mana? Ada di 1015 sampai 925 gitu ya untuk PGEO nya untuk Resti Bubi. Berikutnya Gusti Suwarsana MMLP. Oke. MMLP ini berarti nih rebound ya dia. Oke, saya harus lihat gambaran besarnya dulu. Oke. Oke. MMLP itu area resisten 362. Jadi kemarin sampai di kisaran support 258 264 dia rebound ya.
Nah, ini udah sampai testing resisten pertama di 2362. Nah, ini akan jadi area resisten dia gitu ya. Nextnya kalau dia mampu ditutup di atas 362 ke 408, tapi kalau belum dia akan kembali tes ke kisaran area antara 264 sampai 362, yaitu untuk MMLP ya. Terus M Sky seperti gini ukurannya. Terus M Sky itu area resisten di 101, support 91 sama 81 ya. Kemarin di bulan Februari tahun ini pun dia tertahan juga di level ini 101 nih yang kejadian di sini ya. Ini beberapa hari nggak bisa lewat juga, jadi ya udah, itu kalau yang trading diwaspadai aja ya. Adalah shooting sampai ke 103 sampai ke 108, tapi ya di situ ya area-area resistennya di kisaran 101 ini. Oke. Kemudian Wei Di Leong ini tadi udah, nanti nonton rekamannya ya. Anwar TOSK, apa ini bacanya? TOSK. Tuh, dia sih di gini ya, di area-area sini-sini aja ya si TOSK ini. Sebentar, ini kan gini. Tuh, mencoba untuk breakout the downtrend line-nya, tapi dia testing lagi ya. Di mana supportnya 67, 63, 61 ya TOSK. Resistennya 76. Ya, untuk TOSK seperti itu. Johnson tanya Arto. Wow. Nih ya, Arto ini ada rectangle ya. Sebentar. Nih, Arto kan gini, ini weekly ya. Jadi dia itu tertahan di area sebentar. Nih ya. Tertahan di area 1475 ya. Terbuka potensi untuk menguji 1310, 1230 sampai di sini 1000. Ini bentar, ukuran Fibonya saya buka dulu. Apakah sudah dibuka semua? Sebentar ya, levelsnya. Iya loh, gitu tuh sampai situ. Kira-kiranya begitu si nih ya, biar kelihatan ya. Tuh, masih serem kalau ngebacain angka-angkanya. 1000, 720, 258 ya, kira-kira gitu untuk Arto. Jadi di sini sih di kisaran 1200 sih area support setahun lalu ya, April 2025 di situ 1225. Nah, kamu perlu waspada kalau sampai dia turun di bawah itu, berarti dia akan menguji berikutnya di 720 ya. Santi BNBR tadi udah, itu malah yang dibaca pertama-tama nanti di awal IG live, nanti nonton rekamannya ya. Oke. Apa nih Tia, ikut mantau rave apa sih? Coba buka ya. Sebenarnya nggak mantau sih, tapi penasaran. Ini nah, Nasdaq. Oh, inikah maksud kamu Tiara World Rave Restoran weekly ya. Jadi kita kalau bisa analisa teknikal, mau bacain apapun bisa, cara bacanya sama gitu ya. Nah, ini kalau bener loh, ini maksud kamu yang ini seperti ini. Jadi ini sama kayak ADMR tadi ya, kira-kira polanya. Di sini area supportnya 2.32 ya.
Kalau break di bawah ini, dia akan tes ke bawah ini. Jadi dia tuh kayak mau dibikin head and shoulder atau apapun, tapi ya di situ nih dibikin head and shoulder, mana berantakan juga ya. Pokoknya 228 ini adalah area area supportnya dia. Kalau bener ya, Tiara, ini yang kamu tanyain tuh, 228 breakdown 118. Kalau dia breakout, dia akan tes kira-kira di 2.73. Kalau betul itu yang David Yellow tadi udah dibacain, nanti tinggal nonton rekamannya. Shirley Agro sama WMUU. Bull udah, ADMR udah, MDKA-nya paling ya. Tadi kan ADMR udah. Bull tadi. Oh, Bull belum. Bell tadi ya. Bull belum. ITMG tadi juga udah. Era, Elsa, saya scroll dulu ya ke bawah. Sama buka. Saya penasaran yang Tiara, revnya ini bukan. Toba. BBRI Rizky tadi udah BBRI. Jadi nanti tinggal nonton rekamannya. Oke. IOTF. Masih banyak loh ternyata, nih scroll ke bawah. Bumi. Udah, yang Tiara belum nyaut, mungkin nggak tahu masih ada di sini atau enggak, tapi saya udah bacain ya. Tadi sampai mana tuh ya? Arto agro. Berarti kita mulai agro. Sempat naik, kalau nggak salah kemarin itu sempat tiba-tiba naik banyak ya agro, iya tuh ya kan, iya, tapi di hari besoknya dong langsung kayak gini. Ya, saya sempat ngeliat si agro ya di sini. Waktu ngeliat sih lagi running market, jadi lagi hijau gede. Ada apa nih gitu ya. Lihat dia nyampe ketika naik ya kemarin sampai ke kisaran sini 250 kan, sampai di 248, terus turun candle gede gini. Kalau ngeliat kayak gini ya most likely dia akan masih tes area ini ya, 168. Agro itu kan seperti ini gerakannya teman-teman tuh ya, secara garis besar 156, 216, 250, garis besarnya di situ ya. Nah ini paling syutingnya ya, kalau mau diukur lebih detail tinggal diukur lebih detail. Jadi supportnya ada di 192, lalu ke area ini lagi 167 untuk agro. Jadi trennya masih jangka panjangnya masih downtrend berat, cuman dia sedang mencoba nih untuk keluar dari downtrendnya, which is ini nih keluar ya. Nah tapi kan belum bisa bikin higher high higher low, jadi dia masih ada tes di kisaran-kisaran Fibo ini ya. Agro udah. WMUU wow, ini ada indikasi ya, belum tentu benar. Ini ada indikasi double top, ditambah lagi di sini ada bearish engulfing ya. Jadi potensi menguji area support 73 sampai ke 57 ya, nyender lagi kira-kira di situ ya. Jadi ada potensi seperti itu untuk WMUU nya, potensi pelemahannya menguji sini ya. Kemudian MDKA MDKA 3330 adalah area sekarang jadi support karena kemarin ditutup di 3370. Sekarang jadi support, kemarin ditutup di 3370. Di mana resisten berikut ada di 3480, kemudian 3920 ya. Ini untuk
MDKA. Kalau kita lihat daily kan dia di sini-sini terus ya. 3.330 nih kena, mundur lagi, kena, mundur lagi gitu. Jadi memang area-area ini, area Fibo ini agak-agak alot nih buat si MDKA gitu. Jadi dia pelan-pelan nih naik ya. Which is bagus, supportnya makin lama makin naik gitu ya. Jadi resisten terdekatnya tadi yang udah disebutin untuk MDKA-nya. ID Adinata MBMA tadi udah dibacain, jadi nanti kamu tinggal nonton rekamannya. Habis MDKA kita lihat bull. Bull kemarin rebound. Nah ya, jadi beberapa chart modelannya kayak gini ya teman-teman. Bull kemarin rebound dari 324 sekarang ke 500. Nah sekarang dia lagi tertahan nih di area ini 492 500. Ini yang jadi area resisten dia. Supportnya ada di mana? Kalau kita lihat di sini lebih detail lagi, support terdekat 490, support berikut 444. Saya cek dulu ya apakah di sini ada 510. Ini ada tweezer top. Ya, di sini ada tweezer top. Jadi kalau misalnya bull ditutup di bawah 480, dia akan potensi menguji 444 ya. Satu langkah ke depannya itu yang bisa dibaca. Ya, itu untuk bull. Kemudian ada era jaya. Era kayak gini ya. Ini tertahan juga di kisaran 408. Ini jadi area resistennya si era. Oke. Next resisten ada di 440, supportnya ada di 374. Era bentukannya kayak gini ya. Jadi memang area ini sekarang yang tertahan ini jadi area resisten kuat dia gitu ya. Itu untuk si era. Kemudian Elsa sempat rebound tapi sepertinya dia kembali melemah ya si Elsa. Bentar, Lola Elsa ya. Nih Elsanya ini adalah weekly. Oke, ini adalah weekly. Jadi Elsa itu 740 ini menjadi area resisten dia ya. Jadi sempat rebound tapi ya, nah ini ya teman-teman tuh, rebound merah lagi, rebound merah. Jadi 740 ini area resistennya si Elsa. Elsa saat ini bergerak di rentang 675 sampai 740. Nah, 740 jadi area resisten pertama, kedua ada di 770. Supportnya ada di 675 dan 655 ya untuk Elsa. Kemudian buka lapak. Oh, wow, menguat loh kemarin si buka nih ya. Ini adalah chart daily, jadi si buka ini udah menguat dari April ya, sepanjang April. Oke. Resisten buka ada di 175 182. Hari Jumat kemarin ada tekanan jual. Jadi kalau dia menguji area support 175 kemudian di 167 ya. Waspada teman-teman. Nah, kayak gini nih. Ini kan kayak gini sama, mulai ya. Jadi waspada kalau misalnya besok, ini kan sama tuh area, nggak kelihatan ya. Areanya kan sama nih di sini. Sekarang nyampe di sini. Jadi kalau besok ada pullback, teman-teman yang trading waspada aja MA5-nya letaknya di mana. Kalau dia udah turun di bawah MA5, ya udah kamu yang cuman mau trading sebentar harus tahu apa yang harus dilakukan ya. Gitu, itu untuk buka. Kemudian Toba. Ini Toba, bentuknya kayak gini ya. Dari 1565 turun ke 515. Saat ini dia tertahan di area resisten Fibo ini 710, support 650 560. Ya, ini lihat teman-teman. Naik, turun. Naik, turun, naik, ya udah. Selanjutnya teman-teman tahu ya. Oke, terus MLPL.
MLPL. Sama juga kayak tadi, naik turun. Nah ini turun, ini udah muncul shooting star, udah muncul juga bearish engulfing. Jadi market udah ngasih tahu tandanya dua, kemana dia akan bergerak. Supportnya di 90.85 sampai 90, kira-kira begitu ya untuk MLPL. Kan ini turun naik kan udah naik, habis naik turun gitu sih ya. Terus IOTF nih ya. Kalau teman-teman lihat gerakannya dari begini turun sampai sini, sekarang ada di 66, berarti downtrend berat nih ya. Kita udah lihat sama-sama di 66, supportnya ada di 56, resisten terdekat ada di 71. Jadi untuk IOTF seperti itu ya. Terus bumi, oke, bumi nih sehari merah, sehari hijau, sehari merah, sehari hijau. Nah teman-teman bisa lihat ini kan bumi begini, bisa aja trading ya. Ini kan naik, nah ini udah mulai gini, sama seperti di sini naik. Nah merah. Nah sekarang lagi gini, oke. Jadi bumi kalau kita gambar pakai uptrend line, di sini udah mulai keluar gitulah ya. Nih ya, mau digambar yang mana? Ini kan udah mulai keluar. Ya berarti bumi itu kita lihat pakai MA5 gampang ya. Tuh dia udah mulai berada di bawah MA5. Jadi kapan kalau kita cuma mau trading hari-harian, ketika harganya udah duduk di atas MA5. Nah ini harganya udah di bawah MA5. Jadi gimana tuh potensinya terbuka untuk pelemahan, menguji area support pertama di 242, ini support terdekat. Jadi kalau trading ya 242, resisten 256, ya makin lama makin turun. Kira-kira gitu potensinya untuk si bumi ya. Kayaknya udah dibacain semua. Belum deh, masih ada Syalas tanya Pani. Oke, kita lihat Pani ya. Pani. Oke, Pani kita lihat pakai weekly aja. Nih, Pani kan gini ya teman-teman. Ini area resisten support kuatnya itu di 7275. Ya dia sama nih, untuk rebound turun. Nah sekarang Pani gerakannya itu di Fibo 7275, 9325. Sebelum nyampe 9325 sampai 9150 ada selling pressure. Jadi kemana si Pani bergerak ke depannya, ada potensi untuk menguji area support di 7550 dengan resisten ada di sini 9150 gitu ya. Jadi nah ini kan kelihatan tuh swingnya turun naik, ya udah abis ini teman-teman gampangnya gitu sih melihat pergerakan harga ya. Oke, ini udah di belum. Dewi Tel ada tanya SMDR ya, sama SMDR kejepit ya, ini area resisten di 378, support di 334 gitu. Jadi kalau ada pelemahan dia akan menguji area support di sini ya. Nih MBMA tadi udah, nanti kamu tinggal nonton rekamannya. Kita lihat Raja ya. Raja juga ini ya teman-teman. Ini memang di sini ada kayak double bottom di sini support, tapi belum tentu dia langsung naik ke 8.000. Dia akan tes dulu area resistennya di kisaran 5.150 nih. Dan kalau kita lihat ke depan mungkin ada potensi untuk menguji support 4.440. Support berikut di 3.000, di 3.630 ya. Jadi tangga-tangganya ini support 1, support 2, support berikut ada 3160, resistennya ada di kisaran 5.100. Gitu sih untuk Raja Mary. Ya udah dibacain. BRMS tadi udah belum ya? Belum ya BRMS. Oke. BRMS ya. Kita lihat BRMS. Sama ya teman-teman nih.
ya kan. BRMS 880 900 ini adalah area resisten dia, dan ini belum bisa ditembus. Jadi ada potensi menguji support 815 760 715 ya. Jadi ini swingnya turun naik turun naik turun naik ya. Kalau turun satu langkah dulu deh sini 815 gitu ya. Ini udah semuanya nih. Saya takut nggak ke save, jadi saya izin untuk close IG live-nya dulu. Teman-teman yang tadi nanya tapi sahamnya udah keburu dibacain sebelum kamu nanya, kamu bisa nonton rekamannya di YouTube Linda Livibo Princess. Yang belum punya bukunya boleh juga beli, ini ada di Shopee ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Untuk teman-teman Happy Trade Tracer, kita ketemu hari Rabu jam 8 malam. Link Zoom ada di grup Telegram. Sampai ketemu lagi. Dadah.